Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai hasil diskusi kami mengenai penelitian kuantitatif. Selanjutnya, perkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Nelmina dengan NIM 072. Kemudian ada Mas Aldin dengan NIM 074. Anindita Happy Indasari dengan NIM 090. Dan Rindria Rahmadewi dengan NIM 092. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin. Yang pertama ada pengertian, kemudian tentang aksioma atau pandangan tentang penelitian kuantitatif, kemudian yang ketiga karakteristik, keempat kapan penelitian kuantitatif itu digunakan, kelima proses penelitian kuantitatif, dan yang keenam sistematika penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Selanjutnya, yang pertama mengenai pengertian. Apa sih pengertian metode penelitian kuantitatif itu? Penelitian kuantitatif itu diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dari penelitian kuantitatif ini umumnya dilakukan secara random. Kemudian untuk pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif, yaitu menggunakan statistik atau angka-angka atau numerik untuk menguji hipotesis. Selanjutnya yaitu aksioma atau pandangan dasar penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah sifat realitas. Sifat realitas di sini artinya yaitu dipandang sebagai sesuatu yang konkret atau nyata. Kemudian yang kedua adalah hubungan peneliti dengan objek penelitian, di mana hubungannya yaitu independen. Misalnya yaitu kuesioner, yaitu sebagai teknik pengumpulan data peneliti yang hampir tidak mengenal siapa yang diliti atau responden yang memberikan sebuah data. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antar variabel, di mana hubungannya ini lebih bersifat sebab akibat, sehingga terdapat variabel independen atau dependen, yang kemudian yang selanjutnya akan dicari seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan generalisasi. Di sini penelitian kuantitatif itu lebih menekankan pada keluaran informasi, bukan kedalaman. Kemudian selanjutnya itu kuantitatif cocok untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Yang selanjutnya datanya akan diteliti yang diambil dengan teknik probability sampling atau secara random. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah peranan generalisasi. Di sini peneliti itu tidak berinteraksi dengan sumber data, sehingga datanya itu terbebas dari nilai-nilai yang terbawa peneliti atau datanya itu bersifat objektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan. Dalam tujuan dapat menguji teori, menunjukkan hubungan antar variabel, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Yang kedua yakni terdapat teknik pengumpulan data yang terdiri dari kuesioner, observasi, terstruktur, dan cara terstruktur. Yang ketiga terdapat instrumen penelitian yang bisa dilakukan melalui tes maupun angket. Yang keempat, data-data ini bersifat kuantitatif. Dan yang kelima, terdapat sampel ini besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Yang keenam, terdapat analisis. Analisis dilakukan setelah selesai pengumpulan data, memakai logika deduktif, menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Yang ketujuh, terdapat hubungan dengan responden. Jadi berjarak, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, hubungan peneliti dengan responden dalam waktu jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Dari yang terakhir terdapat usulan desain, yakni bersifat luas dan rinci dan tetap tidak berubah. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti dijadikan sebagai pegangan utama dalam melaksanakan penelitian. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas. Nah, kapan penelitian kuantitatif akan digunakan? Yang pertama yakni bila mana masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, bila mana peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi. Metode ini digunakan untuk mendapat informasi yang lebih luas, tetapi tidak mendalam. Yang ketiga, terdapat bila mana peneliti bermaksud ingin menguji hipotesis penelitian. Keempat, bila mana ingin mendapat data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Jadi, bila mana peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas suatu pengetahuan atau suatu teori. Sistematika penyusunan proposal kuantitatif bab. Yang pertama yakni judul penelitian.
Bab yang kedua yaitu latar belakang masalah. Yang ketiga, masalah. Tujuan atau telaah penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang ketujuh, metode penelitian, penelitian, operasi dan sampel. C, instrumen pengumpulan data. D, teknik pengumpulan data. E, teknik analisis data. Yang kedelapan ini sistematika data. Yang ke-9, daftar isi. Yang ke-10, daftar rujukan. Dan yang terakhir terdapat lampiran yang berisi matrik penelitian dan instrumen pengumpulan data. Baik, akan saya lanjutkan proses pencarian judul penelitian kuantitatif. Jadi ada beberapa proses dalam pencarian judul penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu mendeskripsikan masalah. Jadi di tahap ini peneliti itu mendeskripsikan banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, dari fenomena-fenomena yang terjadi ini pastinya ada beberapa penyimpangan dari standar keilmuan. Nah, dari penyimpangan ini perlu ditunjukkan bukti yang valid untuk penelitian. Kemudian melakukan identifikasi masalah. Fenomena-fenomena yang terjadi pada objek yang akan diteliti ini nanti akan menghasilkan suatu variabel-variabel yang dependen. Selanjutnya yaitu menentukan batasan masalah. Peneliti itu harus membatasi pada satu atau dua variabel karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan dialog teoritik mengapa fenomena tersebut dikatakan masalah dan layak untuk diteliti. Nah, peneliti ini harus menunjukkan sumber referensi minimal 5 referensi yang valid terkait dengan variabel dependen yang ditentukan. Nah, ini tuh untuk memperkuat atau memperjelas terkait penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu kegelisahan peneliti. Nah, seorang peneliti itu harus gelisah, harus kritis, harus mengajukan satu pertanyaan, mengapa terjadi penyimpangan atau kesenjangan antara idealita dengan realita. Jadi, ini tuh fungsi dari penelitian tersebut, yaitu mencari jawaban atas kegelisahan dari seorang peneliti. Kemudian, mengajukan dugaan sementara faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang akan diteliti. Nah, untuk menjawab kegelisahan dari sang peneliti itu tadi, peneliti itu harus menggunakan logika deduktif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, peneliti itu harus membaca konsep atau teori atau hasil penelitian terdahulu atau beberapa referensi, yaitu minimal 5 referensi itu tadi untuk mengajukan suatu dugaan sementara. Kemudian yaitu merumuskan judul penelitian. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan judul penelitian kuantitatif itu yang pertama, harus disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Yang kedua, spesifik dan mencerminkan permasalahan dari variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan subvariabel yang akan diteliti, teori yang akan digunakan, instrumen pengumpulan data yang akan dikembangkan, serta teknik analisis data serta kesimpulan. Nah, yang keempat, dalam pengajuan judul serta proposal penelitian kuantitatif, peneliti itu harus melampirkan proses data matrik penelitian. Nah, di proses matrik penelitian itu ada judul penelitian, variabel penelitian, subvariabel, indikator, dan rumusan masalah. Selanjutnya, nah dari judul penelitian kita lanjut ke latar belakang masalah. Jadi peneliti itu akan menemukan masalah dan sumber masalah. Kemudian secara teoritik menjelaskan masalah yang sudah ditemukan tadi. Kemudian peneliti itu akan menjelaskan secara singkat beberapa konsep atau teori atau temuan penelitian sebelumnya. Nah, sistematika logika penulisan latar belakang masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ada beberapa hal yang harus ada nih di latar belakang. Yang di alinea pertama itu ada idealita, alinea kedua realita, alinea ketiga itu kegelisahan penulis, alinea keempat berisi logika deduktif, dan alinea kelima itu berisi dari penulis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ciri rumusan masalah yang baik itu harus singkat, padat, jelas, dituangkan dalam kalimat tanya, terdapat jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel atau sub-subvariabel yang diteliti, serta dapat diuji secara empiris. Baik, selanjutnya, nah di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian, tujuan penelitian ini harus mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Kemudian, tujuan penelitian ini dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jadi, tujuan penelitian itu jawaban dari rumusan masalah. Jadi, kalau rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya, kalau tujuan penelitian itu kalimat pernyataan. Kemudian, lanjut ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ditunjukkan pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Nah, manfaat penelitian ini berisi teori-teori relevan yang menguraikan variabel yang diteliti.
kemudian sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penelitian, serta jumlah teori yang dikemukakan itu tergantung dengan variabel penelitian. Lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait telaah yang terlebih dahulu. Bahan-bahan dalam telaah pusat hanya terdapat dari sumber, yaitu sumber dari tesis, skripsi, maupun laporan penelitian yang telah dikemukakan oleh seorang peneliti. Untuk kriteria pemilihan pustaka yang akan dikaji akan dipilih dari beberapa faktor, yaitu berikut saja dan berikut mereka pasti. Untuk mereka berpikir, model mereka berpikir merupakan model pengetahuan tentang bagaimana teori hubungan sebagai aktor yang telah dan sebagai masalah ini. Terangkat berpikir yang baik menjelaskan secara teori di tahunan atau hal yang berjalan. Hipotesis penelitian, hipotesis penelitian dilakukan setelah peneliti membuat kerangka berpikir. Kemudian hipotesis yang baik yaitu menyatakan pertahunan antara dua variabel atau dituangkan dalam setiap kalimat pernyataan dirumuskan secara singkat, padat, jelas, serta dapat secara empirik. Antara rumusan makalah tujuan yaitu ketiganya harus saling berkaitan dengan lain akan tidak terjadi kerancuan ketika merumuskan penelitian terlalu. Dua yang terakhir yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur langkah penelitian. Terdapat penjelasan terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel-variabel. Ini yaitu ada populasi dan sampel. Dalam populasi dan sampel, hal-hal yang akan dibahas dalam populasi dan sampel ada identifikasi dan batasan tentang populasi atau penelitian. Ada prosedur dan teknik pengumpulan sampel dan besarnya sampel. Instrumen pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas penelitian data berkenaan dengan kecepatan teknik atau cara-cara yang digunakan untuk penelitian data. Jadi untuk instrumen pengumpulan data ini alangkah lebih baiknya dikonsultasikan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan lebih terkait yang validitas sehingga instrumen yang digunakan nanti ketika penelitian berhasil dapat menghasilkan data yang maksimal dan baik. Sebenarnya ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data sendiri harus memiliki kriteria tertentu, yaitu terstruktur baik secara observasi maupun wawancara, di mana setiap pengumpulan data yang dihasilkan harus disertai datanya. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan statistik yang didasarkan pada tujuan yang bisa dicapai atau hipotesis yang bisa diuji. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data penelitian, yaitu penelitian kualitatif menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial, baik tingkat di pertingkat pidana. Kurang apabila ada salah satu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.